Lalu selanjutnya ini saya pikir tak perlu saya sampaikan apa kegiatan ini, jelas bahwa supaya kita memahami bagaimana prinsip dasar penulisan artikel pengertian, bagaimana menggunakan ChatGPT, custom dan AI, lalu meningkatkan efisiensi dalam penulisan artikel pengertian. Seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya bahwa baik oleh Prof. Roil atau Bapak Muhammad Asari bahwa menulis itu tidak sekedar hanya menulis lalu menghasilkan sebuah artikel, tapi bagaimana kita menulis supaya artikelnya bagus dan banyak yang view dan citasi. Karena kadang-kadang kita menulis tapi tidak ada yang citasi, ini problem juga. Atau kita banyak yang view tapi sekedar view saja tapi tidak disitasi. Nah, bagaimana ke depannya dengan adanya penulisan menggunakan ChatGPT custom ini tidak hanya orang view atau melihat saja atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman yang lain atau dosen yang lain. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi adik-adik wabarakatuh. semua. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan pagi yang cerah ini dalam melaksanakan perkuliahan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Tak lupa salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi hambanya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Baiklah adik-adik semua, kita pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita. Namun terlebih dahulu saya ingin mereview dari pertemuan kita sebelumnya supaya saya bisa tahu sudah sampai di mana pemahaman adik-adik mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Oke, jadi Nanti ini masih belum aplikasi sehingga bagi Bapak Ibu yang pengen pengertian mengaplikasi. saya mau tanya sedikit. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai tegangan tinggi, kemudian keperluan juga di mana kita menggunakan tegangan tinggi ini dalam sistem ketenaga listrikan. Saya mau panggil yang pertama Insan Rizky Harahap. Iya Pak, Ini, masuk Pak. iya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini lagi bekerja Pak. Oke, sambil bekerja mungkin bisa mengingat-ingat sedikit. Kalau tegangan tinggi itu di sistem tenaga listrikan di bagian mananya, San? Lalu kapan pelaksanaannya, mungkin dari persiapan pelaksanaan evaluasi dengan praktek biasanya dulu dilakukan. Gimana Pak? Kurang kedengeran Pak. Kalau di sistem ketenaga listrikan yang ada, tegangan tinggi itu digunakan di bagian mananya? Atau gini loh, coba Insan gambarkan dulu sistem tenaga listrikan itu apa-apa saja dari pembangkit sampai ke konsumennya. Ini yang harus diketahui oleh setiap mahasiswa pastinya. Jangan sampai dia tidak bisa menjelaskan itu. Tegangan tinggi digunakan untuk menyalurkan listrik jarak jauh Pak dari pusat pembangkit ke gardu induk transformator Pak. Oke, betul sekali. Jadi tegangan tinggi itu digunakan pada transmisi atau pengiriman daya listrik dari pembangkit ke eh, Ke gardu induk gardu transformator. induk ya atau ke bebannya. Jadi kalau beban di sini mungkin dalam bentuk satu kota ya, satu kota yang berasal dari pembangkit yang berasal dari sebuah pembangkit yang jaraknya cukup jauh. Mengapa digunakan tegangan tinggi, Insan?
Karena tegangan tinggi lebih cocok untuk transmisi energi listrik, Pak. Karena kehilangan energi akibat transisi konduktor lebih sedikit. Iya, betul sekali. Jadi, mengapa digunakan tegangan tinggi? Supaya untuk mereduksi rugi-rugi yang terjadi pada sistem transmisi atau penyaluran daya listrik tersebut. Kemudian kalau boleh tahu, ini insan yang selama ini diketahui, tegangan tinggi itu dimulai dari berapa ini, berapa apa namanya, berapa kilovolt yang pernah Rizky dengar, insan dengar. Gimana, Pak? Kurang kejelasan, Pak. Tegangan tinggi Tegangan digunakan tinggi, eh, berapa rating tegangan tinggi yang dipakai dalam sistem transmisi yang Anda ketahui? 30 kilovolt sampai 70 kilovolt, Pak. Sampai 275 kilovolt. Ya. Jadi tegangan tinggi itu nggak dimulai dari 30, tapi dimulai dari 76 kilovolt. 76 volt. Nah, 76 Siap, Pak. kilovolt. Kemudian sampai ke sekarang ini ada yang sampai 1000 kilovolt. Oke. Siap, Oke, siap, Pak. saya mau ke yang lain lagi. Bang Habib, Habib Al-Fahrozi, Arif. Terima terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bang Habib, Iya Pak, gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Jadi, kita belajar mengenai tegangan tinggi, tentunya kita harus tahu yang terjadi di sistem tenaga listrikan kita. eh, ada hal-hal yang eh, perlu dicegah dalam transmisi atau pembangkitan tegangan tinggi di sistem transmisi kita itu, eh, sumber-sumber daripada tegangan tinggi itu, sumber-sumber dari tegangan tinggi itu. Kalau coba sebutkan apa sumber tegangan tinggi yang ada di sistem transmisi itu, bisa dijelaskan sedikit. Halo, Beb. Iya Pak. Nah, coba jelaskan apa Hmm, sumber-sumber tegangan tinggi. Sumber tegangan tinggi yang ada di transmisi ya Pak. Iya, Oh, yang sutet itu bukan Pak. Sutet, sut. iya itu apa namanya kriterianya, kriterianya itu kan kalau tegangan tinggi, eh, 150 kV, Oh, gini kemudian Pak. Kalau SUTED 500 kV gitu kan. Nah, sumbernya itu dari mana itu? kalau Tegangan sutet kan tinggi. Pak ada 200 kV kan Pak. Sampai 500 dia itu sutet. Kalau sut itu dari 30 kilovolt sampai 150 kilovolt. Sumbernya ya dari saluran kabel itu Pak. Ya, coba Anda ekspresikan secara bebas. Artinya Anda bisa jelaskan menurut pemahaman Anda atau yang pernah Anda ketahui. Kalau saya tanya, atau katakanlah nanti masyarakat bertanya, Hunayfi, Hunayfi. Habib kerja di mana, Habib? Kerja di kereta api, Pak. Kereta api ya. Iya, Kalau Pak. orang bertanya, Anda kan kuliah di elektro katanya gitu kan. Kalau boleh tahu, kan ada jaringan itu tegangan tinggi. Dari mana itu kok bisa terjadi tegangan tinggi? Kan kita ketahui bahwa yang ada di rumah kita kan tegangan rendah gitu kan. Dari sumber arus listriknya, Pak. Dari transmisi itu, Pak. Iya, kok bisa dia berbeda dengan yang ada di rumah itu katanya. Gimana itu jawabnya? Hmm, Kira-kira Beb, kalau masyarakat bertanya gitu kan, kan masyarakat nih eh, dilihatnya orang elektro mungkin dia mau ngetes atau memang dia nggak tahu gitu kan. Tegangan tinggi kok bisa di rumah kami itu nggak tinggi kok tegangan, tapi kok yang di kabel itu kok tegangannya tinggi katanya. Dari mana itu?
Padahal sama salurannya sama kan? Sama nggak salurannya? Sama Pak. Sama ya. Nah, apalagi dibilang sama misalnya kan sama katanya kan? Gimana itu? Karena Pak ada perbedaan penggunaan dayanya Pak. Itu Pak biasanya Pak. Kalau di rumah Ah, ada lonjakan tenaga tegangannya juga. Kalau, kalau tegangan tinggi nanti Pak bisa meledak itu rumahnya Pak. oh iya, oke lah katanya gitu kan. Cuma maksud saya katanya di mana kok bisa terjadi tegangan tinggi itu? Dari mana sumbernya? Dari PLN lah Pak. Dari PLN. Oke lah, PLN buatnya dari mana? Dari transmisi dari sumber tenaga listrik yang dibuat dia Pak. Jadi ketika kita menjelaskan itu, kita kembali ke teorinya bahwa tegangan bisa dinaikkan dengan dan diturunkan, terutama pada tegangan AC atau bolak-balik atau arus Heeh. bolak-balik itu lebih fleksibel untuk dinaikkan dan diturunkan. Jadi yang ada di gardu induk eh, apa namanya step up itu Heeh. tegangannya masih mungkin sekitar 20 kV atau 11 kV, 30 kV mungkin ada juga ya. 30 kV ada, 30 kV. Nah, kemudian dinaikkan dengan step up. Trafo step up menjadi tegangan tinggi. Nah, jadi yang berfungsi menaikkan ini adalah tegangan tinggi ini adalah trafo step up. Nah, trafo step up ini terbuat dari apa? Sebuah gulungan induksi dari gulungan eh, penghantar yang dialiri arus listrik, di mana gulungan di sisi primer itu lebih kecil jumlahnya daripada gulungan di sisi sekunder. Setiap gulungan itu akan menghasilkan induksi listrik pada inti trafo itu. Jadi semakin banyak gulungannya maka akan semakin besar atau semakin tinggi induksi yang dihasilkan dan akan semakin besar tegangan listrik yang dihasilkan. Seperti itu. Itu salah satu sumber daripada tegangan tinggi. Saya mau bertanya lagi, sumber lainnya dari tegangan tinggi itu selain yang dihasilkan oleh trafo daya step up itu dari mana lagi? Ada yang tahu? Ya. Kalau memang sekalian ya dia itu. Pak, izin jawab Pak. Jadi ada sumber Generator. tegangan tinggi itu dari Generator Pak. ya generator. Ada lagi dari eh, gejala alam. Apa itu kalau gejala alam? Atau yang dihasilkan Petir oleh Pak. alam? Yang dihasilkan oleh petir. Nah, sekarang saya mau bertanya, bagaimana Gimana? proses terjadinya sambaran petir itu? Sudah saya jelaskan minggu lalu. Bagaimana prosesnya? Proses terjadinya sambaran petir.
Nah, ini harus dipahami ya. Kemarin kita udah bahas panjang lebar mengenai eh, petir ini. Sajikan pendahuluannya. Yang lain adalah ada yang dari kegiatan Jadi kemarin sudah kita bahas, jadi Anda harus pahami. Kalau tidak, nanti nggak ngerti apa-apa gitu. yang tidak menggunakan saja, karena nanti ketika kita perintahkan deskripsinya dengan bahan-bahan maka dia akan mendeskripsikan bagian-bagian yang digunakan. Lalu pada bagian metode ada lokasi pengabdian penting. Izin Pak, suaranya putus-putus Pak. Putus ya. Jadi tadi ya masalah petir harus Anda pahami ya. Saya sudah jelaskan minggu lalu. Kita bahas di satu pembahasan khusus mengenai petir. Jadi ya harusnya Anda sudah bisa memahami. Kemudian juga dari apa eh, literatur yang ada baca di internet juga harusnya Anda sudah memahami. Jangan nggak tahu lagi dari mana sumbernya. Ada yang bisa menjelaskan coba si Bernardo Alonso. Bernardo, Iya Pak, saya Pak. iya, lagi di mana nih? Kerja Pak. Oleh kerja. Coba jelaskan dulu eh, gimana mengenai petir ini terjadinya, gimana asal usulnya? Terjadinya sambaran petir akibat ya karena dari itu ya Pak, dari air yang saya ingat sih Pak, itu dari air yang menyambar ke Sutet Pak. Jadi menjadi kenaikan lonjakan apa gitu Pak, listrik gitu, yang bisa merusak komponen-komponen listrik ini. Oh, begitu rupanya. Terus saya lagi screenshot. Menjelaskan secara spesifik berapa jumlah mitra yang terlibat. Ini penting untuk dibaca dan untuk dijelaskan. Kalau misalkan kegiatannya dalam bentuk pelatihan, misalkan pelatihan Iya, belum lengkap ya penjelasannya tuh. M. Adi Pratama. sebaiknya didalami. Beberapa pengalaman pada saat evaluasi saya pernah lakukan, bagi pernah lakukan. Salah satu yang apa namanya sering ditanyakan itu adalah berapa jumlah mitra yang terlibat, baik komunitasnya ataupun orangnya. Misalkan dalam kegiatan pelatihan pembuatan kompos tadi, yang terlibat 10 orang. Atas 10 itu jika kita mengevaluasinya terkait dengan pemahaman. Oke, jadi kita masuk lagi membahas mengenai apa pembangkitan tegangan tinggi. Jadi di sini tegangan tinggi ada high voltage DC, ada EC dengan power frekuensi atau frekuensi daya 50 Hz. Ada juga yang di atas 50 Hz frekuensinya. Kemudian ada juga yang transient dan impuls, tegangan impuls. Of very short duration, sangat singkat. Durasinya sangat singkat. Jadi tegangan yang dihasilkan impuls itu sangat singkat dan tegangannya adalah tegangan DC.
Nah, jadi memang menjadi satu pemikiran ya, bagaimana bisa menyimpan tegangan impuls ini. Nah, ini yang belum diketemukan sampai saat ini, karena potensi tegangan impuls itu seperti yang saya katakan kemarin itu dari petir itu sangat sangat tinggi. Sangat tinggi. Tapi bagaimana kita bisa apa, menyimpan energi dari petir tersebut. Salah satu permasalahannya adalah karena dia short duration, jadi sangat singkat. Nah, kita ketahui bahwa energi listrik itu adalah P dikalikan T atau daya dikalikan waktu. Kalau dayanya pun besar, kemudian waktunya sangat kecil, maka eh, daya itu juga jadi kecil, Makanya eh, untuk menyimpannya itu ya yang tersimpan hanya sebesar yang sangat kecil itu tadi. Belum lagi tinggi tegangan dari tegangan petir itu yang bisa apa tidak tidak sanggup dipikul oleh peralatan seperti apa namanya charging itu kan charging. Kemudian testing dari surge diverter, obstacle testing, obstacle, high current testing. Jadi ada beberapa eh, hal yang diakibatkan oleh tegangan tinggi yang ada ini. Eh, Di antaranya adalah diperlukan pengujian terhadap tegangan tinggi DC, AC, kemudian juga frekuensi tinggi, kemudian juga transient. Kemudian pembangkitan lagi tegangan tinggi. Pembangkitan tegangan tinggi DC dibutuhkan dalam research atau pekerjaan riset atau penelitian. Nah, biasanya untuk menguji bahan-bahan yang eh, bahan-bahan agar dia sanggup atau katakanlah misalnya menguji material, kekuatan material terhadap tegangan listrik. Tapi sebenarnya dia tidak digunakan di sistem umumnya transmisi listrik. Kenapa? Karena tegangan DC ini memiliki kerumitan. Menaikkan dan menurunkannya itu dia memerlukan peralatan inverter misalnya. Jadi lebih rumit. Sehingga walaupun ada namanya high voltage direct current transmission, tapi itu sangat sangat eh, jarang masih digunakan karena high voltage direct current transmission itu memerlukan peralatan yang sangat kompleks. Terkait dengan teman-teman dan ada terkait dengan sektor. Tapi ada beberapa juga artikel yang tidak menggunakan data kuantitas tapi data kualitatif. Makanya evaluasinya dengan cara misalkan dia wawancara atau apa namanya tanya jawab secara langsung bisa dalam bentuk data kualitatif. Lalu yang terakhir adalah Oke. ada Jadi untuk penelitian rentangnya dari 100 sampai 200 kV. Kemudian perbedaan metode atau cara untuk mengembangkan tegangan tinggi DC, ada yang half, setengah, ada yang full atau penuh, setengah gelombang dan gelombang penuh dari rangkaian penyearah. Sudah tahu lah ini ya. Kemudian ada voltage doubler circuit, namanya doubler, berarti dia menggandakan. Kemudian ada voltage multiplier circuit, artinya dia mengalihkan supaya tegangan dasar itu tinggi. Kemudian ada juga the Van de Graaff
generator. Jarang sekali ada yang mengukur kecapeannya, atau ada kadang dia mengukur tapi tidak ditulis secara spesifik metodenya terkait. Kemudian half and full wave rectifier circuit, rangkaian setengah dan gelombang penuh ini berhubungan dengan nanti rata atau tidaknya gelombang yang dihasilkan. Sebagaimana penyearah pada umumnya ya, antara half wave itu pasti lebih banyak ripple-nya atau eh, tekukan-tekukan di gelombangnya dibandingkan dengan full wave yang akan lebih rata dan lurus. Teman-teman dosen itu tidak perlu menggunakan data pustaka, maka itu secara natural. Dan itu salah. Jika kita melakukan maka perkajian itu sudah pasti dan wajib ada. Gambar juga ada. Bagaimana kita mau mengarahkan ini? Nah, jadi ini contoh pembangkitan tegangan tinggi DC. Pembangkitan tegangan tinggi DC itu menggunakan namanya half rectifier sama full. Yang ini half, yang ini gambar ini kiri, dan ini yang full. Gambar di laboratoriumnya seperti ini. Ini gambar daripada Narasikan bahwa kegiatan mulai dari mana, diawali dari apa gitu. Nah ini sebagai bukti dalam bagian yang pertama ini adalah ada di bagian paragraf pertama terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini perlu dokumentasi. Misalkan pada saat pembukaan, memulai pelatihan dan sebagainya itu, nah penting dimasukkan dokumentasi sebagai bukti bahwa ternyata kegiatan pelaksanaannya seperti ini prosesnya. Lalu yang kedua, sajikan bukti perubahan pada mitra sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, jika kita berbicara masalah peningkatan keterampilan, kemampuan, maka tentu ketika kita bilang ada peningkatan, maka kita butuh data dalam bentuk data kuantitatif. Maka pentingnya instrumen di sana untuk mengukur sejauh mana peningkatan daripada pemahaman mitra, baik sebelum yang dilatih ataupun sesudahnya. Ini perlu ada analisis statistiknya yang sederhana. Lalu yang ketiga adalah bahas setiap tahapan kegiatan secara detail. Jadi penting untuk membahas mulai dari kalau tahapan kegiatannya misalkan ada kemudian ada namanya tadi seperti saya katakan ada ripple. Kalau tegangan tinggi, kalau setengah gelombang, ripple-nya itu karena setiap setengah gelombang dia akan bernilai negatif, maka dia ripple-nya akan cukup tinggi. Tapi itu dapat dikurangi dengan penggunaan kapasitor, namanya smoothing kapasitor, sehingga hasilnya akan lebih maksimum atau maksimal. Tapi ketika kapasitor diisi, maka ada pengisian, ada apa ini? Pelepasan muatan yang terjadi pada RL atau beban RL-nya nih, resistor dan induktor. Sehingga akibat suplai tegangan yang bervariasi karena dia berbentuk sinusoidal kan, berbentuk sinusoidal turun naik, maka akan muncul variasi atau ketinggian amplitudo tegangan daripada keluarannya. Kemudian gelombang ini seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan yang setengah gelombang, maka dia akan ada turun, kemudian kosong, kemudian naik lagi turun kosong. Nah, namun dengan penggunaan kapasitor, maka ini bisa diluruskan, nggak turun seperti ini gitu. Tapi diluruskan. Atau kalau dia menggunakan full wave atau gelombang penuh, maka dia akan
lebih rata lagi, lebih rata lagi karena setiap setengah gelombang dia berada di atas sumbu X atau bernilai positif. Ya, Pak bagian perlu jelaskan bagaimana prosesnya, lalu perlu ada perubahan mitra sebelum dan sudah kegiatan baik dalam bentuk kemampuan, keterampilan atau Jadi ini apa sistem cara pembangkitan yang menggunakan namanya voltaic doubler circuit. Nah, voltaic doubler circuit ini artinya menggandakan tegangan dengan menggunakan sebuah rangkaian seperti yang terlihat di layar itu. Jadi ketika tegangan minus VE pada eh, setengah siklus yang pertama, kapasitor itu akan terisi tegangan melalui penyearah. Penyearah dalam sini adalah R, karena R ini akan meredam nilai atau flicker daripada gelombang tegangan. Hasilnya adalah karena tadi ada nilai tegangan yang turun naik, maka dia harus dirata-ratakan. Kemudian pada siklus yang berikutnya ketika dia bernilai negatif, maka C1 akan kembali naik dia mengikuti tegangan yang masuk ke C1 itu, hingga nilainya dari yang tadi bernilai Vmax akan bernilai 2 kali Vmax. Baru setelah itu dia akan mencharger atau mengisi daripada uh, C2 hingga menjadi dua Vmax. Jadi yang terisi di 2 Vmax atau yang sejajar dengan beban ini adalah yang bernilai 2 Vmax ini. Jadi pada voltaic doubler circuit ini terlihat adanya C1, kemudian R1 sini ya. C1 dengan R1, kemudian R2 dengan C2. Berikutnya adalah namanya cascaded voltage doubler. Jadi seperti kita menserikan beberapa transformator. Seperti kita menserikan beberapa baterai. Jadi kalau kita menserikan beberapa baterai itu, misalnya ada baterai 1,5 volt, kemudian kita serikan, maka kalau 2 biji dia akan 3 volt, kalau 3 biji 4,5 volt dan seterusnya. Begitu juga prinsip untuk menaikkan tegangan tinggi DC yang ada di cascade voltaic doubler ini. Jadi adanya eh, penambahan atau penjumlahan tegangan secara seri. Kalau kita perhatikan di rangkaian ini eh, ada T1, kemudian dia diinjeksikan menjadi tegangan untuk T2 dan T3, sehingga misalnya,
walaupun Bapak itu selain dari atau dari aktor-aktor yang dalam memudahkan membuat kajian dalam rangka kita menggunakan Dipilih dengan phone tadi. Telepon lagi. karena menjadi masalah yang berbagai Nah, jadi ini rangkaian voltage doubler. Anda bisa pelajari lagi ya supaya Anda bisa memahami. Mungkin juga Anda ini bisa jadikan tugas akhir Anda menganalisis rangkaian voltage doubler ini. Dan Anda mungkin bisa memvariasikannya dengan teknologi terbaru bagaimana untuk menghasilkan tegangan tinggi ini. Jadi ini kalau kita lihat tegangannya yang dihasilkan itu seperti ini. Nah, jadi doublernya itu ketika dia bernilai positif itu dia akan bernilai 2 kali daripada tegangan sebelumnya. Nomor 1 ini adalah AC input voltage waveform yang 1. Kemudian ini sumber berarti ya, yang 1 ini. Kemudian yang kedua AC output voltage waveform with capacitor filter. Ini yang nomor 2 ini yang dengan kapasitor. Kemudian yang ketiga adalah DC output voltage waveform with capacitor filter pada doubler yang penaik tegangan tadi dengan menggunakan ini. Sorry. Nah, ini dengan menggunakan C4 C3 sehingga nilainya itu kan sudah berlipat atau 2 kali lipat dari tegangan yang masuk ke sini. atau EI dan terus. Kalau ini multiplier atau mengalihkan. Kalau tadi cuma menambahkan, kalau ini mengalihkan. Mengalihkan daripada tegangan input sumbernya. Bisa berapa kali lipat. Jadi tegangan yang dihasilkan itu adalah 2N kali Vmax. Nah, Vmax itu adalah input yang ada di sini. Kemudian 2N kali Vmax. Sebanyak apa? N itu adalah jumlah tingkatan daripada generator itu atau penguat tegangan itu. Istilah dan sebagainya banyak sekali orang penggunaannya ya, tapi spesifik di kajian di kehidupan kita bagaimana kita menggunakan ChatGPT dan AI ataupun yang lainnya nanti dalam pengembangan ilmiah. Tentu dalam penggunaannya tanpa melupakan etika penulisan dari artikelnya atau dari AI-nya. Ini tegangan yang dihasilkan dari multiplier tadi. Jadi ini yang pertama, kemudian meningkat lagi, terus meningkat. Kemudian stack N-2 sampai ketiga, sampai dihasilkan tegangannya itu adalah N kali 2 kali Vmax. Kita katakan kalau tanpa kita punya graf atau data, maka mustahil kita bisa membuat artikel. Kita itu pengertian atau Ini juga, ini Cockcroft-Walton sama juga dengan multiplier tadi. Dia akan mengalihkan tegangan sesuai dengan tegangan input yang dihasilkan oleh trafo. nanti yang membantu kita mengenerate. Jadi ini boleh Anda pelajari, Anda pahami, terutama cascade transformer tadi yang bagaimana dia bisa menghasilkan tegangan sampai berlipat-lipat atau doubler, voltage doubler tadi, bagaimana dia bisa menghasilkan tegangan yang berlipat-lipat tadi. Saya kira itu aja ya yang perlu saya sampaikan. Silakan Anda pelajari nanti PPT yang saya kirimkan di grup nanti. Jadi Anda bisa memahaminya.
Nanti dibuat ringkasan di buku Anda itu dibuat ringkasan mengenai teknik-teknik pembangkitan tegangan tinggi itu baik DC maupun maupun AC. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Silakan nanti Anda buat ringkasan dari materi ini mengenai pembangkitan tegangan tinggi DC ini, bagaimana tekniknya, kemudian rangkaiannya juga dijelaskan apa yang terjadi sehingga tegangan input itu bisa keluar menjadi tegangan tinggi yang berlipat-lipat, misalnya dari 1 kilovolt menjadi sampai 30 kilovolt misalnya. Dari mana? Maka dari rangkaian yang ada di materi ini Anda bisa memahaminya. Silakan Anda cari referensi tambahan di buku-buku ataupun dari sumber-sumber internet, silakan. Tinggal Anda modifikasi saja. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih Pak. kegiatan pengajian saya. Jadi dalam pelatihannya menggunakan